ayat Bible, saya akan masuk Kristen saat ini. Silakan. 1 lembar. Asal pas titik komen. Silakan. 1 lembar. Tapi Al-Quran mujizat Rasulullah. Subhanallah. Luar biasa. Jutaan orang hafal di luar kepala. Katakan SD, anak kecil banyak. Itulah mujizat Rasulullah. Abadi sepanjang zaman. Baik, untuk acara pertama kami persilakan sambutan dari Ketua Yayasan Al-Isya Nurul Baqi kepada Ibu Anissa Fiana Anissa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, siang hari ini, 12 Maret 2013 kami melaksanakan dialog yang ketiga. Dari dialog yang pertama yang telah dilaksanakan pada bulan Desember, dan alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kami dipercayakan lagi untuk mengadakan dialog ini pada hari ini, dan sebelumnya bulan Februari kemarin kami sudah mengadakan di Bandung, dan alhamdulillah respon dari semua jamaah dan juga pemerintah daerah Bandung sangat luar biasa bagi kami. Dan pada saat ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Indonesia Creative Center yang pada saat ini telah mendukung kami dalam memberikan tempat untuk pelaksanaan acara debat terbuka yang diselenggarakan oleh yayasan kami bekerjasama dengan Indonesia Creative Center. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya kasihi, bagi yang dimana Yayasan Al-Isya Nurul Baqi ini adalah fasilitator dari para mualaf Indonesia yang pada saat ini kami mencerminkan paguyuban mualaf yang ada di Sunda Kelapa, dan pada saat ini menjadi salah satu pembicara dari kami untuk acara ini adalah Bapak Agustinus Kainama selaku Ketua Paguyuban Mualaf Sunda Kelapa. Dan saya juga di Sunda Kelapa sebagai wakil ketuanya, karena bercermin dari kegiatan mualaf, makanya kami mengadakan dialog ini agar lebih terbuka dan juga lebih memahami dari masing-masing agama. Jadi perbedaan itu tidak perlu kita tidak perlu kita membuat perbedaan sampai mendapatkan berantem atau dengan kekerasan, tapi perbedaan itu kita lakukan untuk seperti hal-hal pada siang hari ini atau pada pagi hari ini, yaitu dialog terbuka. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak MUI dari Jakarta Barat yang sudah hadir di tempat ini dan juga mendukung kami dalam melaksanakan acara pada pagi hari ini. Semoga di Jakarta Barat ya Pak ya, kita bisa melaksanakan kembali dengan support dari Yayasan Al-Anwar. Pada siang hari ini saya hanya menyampaikan dari penyelenggara dan juga sebagai panitia pelaksana, kami di sini melaksanakan dialog atau debat terbuka antara Kristen dan Islam ini bukan mencari satu perbedaan yang membuat kita berdebat dan akhirnya menjadi satu pertengkaran. Tapi di sini kami mencari solusi bagaimana perbedaan itu bisa menjadikan satu keindahan. Jadi untuk para pembicara juga dan juga pada ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, mohon jika di pihak Muslim menyampaikan materinya, kita wajib untuk mendengar, dan dari pihak Kristen menyampaikan materinya, kita wajib mendengar. Kita saling menghormati bahwa dari masing-masing ajaran itu kita jangan menjadi satu pertentangan. Jadi coba dari materi yang akan disampaikan nanti kita melihat mana yang bisa kita menjadikan satu masukan buat kita sebagai umat Kristen atau sebagai jemaat sebagai Muslim. Jadi di sini kita tidak akan mencari pertengkaran, tapi kita mencari perbedaan itu bagaimana bisa menjadi suatu keindahan, dan yang melalui perbedaan itu yang punya aturan. Cukup sampai di sini pembuka saya, dan pada pagi hari ini saya membuka debat terbuka lintas agama dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan saya sampaikan kepada moderator. Saya ulang biar semarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kan jadi semangat ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, khususnya yang kami muliakan dari MUI Jakarta Barat, kemudian para pendukung khususnya Yayasan Al-Baqi Nurul Baqi, Al-Isya Nurul Baqi, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para pembicara kita yang tadi sudah disebutkan, yang juga kami muliakan, alhamdulillah hadir. Kebetulan satu yang belum hadir
Pak Zulkanan yang konon kabarnya beliau mengatakan jam 11 hadir, tetapi sebelumnya diisi dulu oleh Bapak Pendeta Al-Maida. Yang lain sudah disebutkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini jadi tegang semua ini. Saya lihat saya dipelototin semua orang nih. Secara garis besar orang sering mengkategorikan agama ini ada dua, agama bumi dan agama langit, agama produk manusia dan agama produk wahyu. Terkait dengan agama produk wahyu yang sering kali diakui ada tiga, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang masih maksud saya. Dan ada dibagi dua juga agama wahyu ini. Ada agama yang memang untuk diri mereka sendiri, untuk komunitas tertentu, yaitu agama Yahudi untuk komunitas Bani Israel. Tidak perlu mereka berdakwah, tidak perlu mereka mengembang misi. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min tin min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Bahwa sesungguhnya Isa itu sebagaimana Nabi Adam. Cuman Isa tidak punya ayah dan ibu. Tidak punya ayah, Nabi Adam tidak punya ayah dan ibu, tetapi semuanya adalah manusia yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Disinilah titik perbedaan di antara banyak perbedaan yang lain. Oleh karena itu pagi hari ini kita mengambil satu tema, Yesus menurut Al-Quran dan Muhammad menurut Bible. Tema inilah yang akan dibahas dalam dialog lintas agama di pagi hari ini, bukan tema yang lain. Oleh karena itu kami mohon kepada seluruh pembicara hanya bicara kepada tema ini. Kalau mau bicara tentang tema yang lain, nanti di luar forum kita sediakan 24 jam. Ya, silakan untuk berdiskusi, silakan berdialog. Teknis dalam dialog kali ini adalah nanti 10 menit presentasi dari Kristen, 10 menit dari Islam, 10 menit lagi Kristen, 10 menit Islam, 10 menit Kristen, 10 menit Islam, masing-masing punya waktu 10 menit untuk presentasi. Kemudian setelah itu dikasih waktu 10 menit lagi untuk Kristen, silakan diambil 1 orang boleh, 2 orang boleh, 3 orang boleh. Kemudian Islam dikasih waktu 10 menit, silakan ambil 1 orang boleh, 3 atau 2 orang boleh. Baik Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita awali dialog ini. Pertama saya berikan waktu 10 menit kepada Bapak Pendeta Ibrahim Saifuddin. Kepada beliau dipersilakan. Boleh berdiri, boleh duduk, tapi nggak boleh jongkok. Tetapi tidak boleh turun, karena itu biar di atas disediakan panggung kayak penyanyi panitia, pintar juga ini. Kepada Bapak Ibrahim Saifuddin 10 menit waktu dipersilakan. Monggo Pak. Shalom, Besem Hamasya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warabina Isa al-Masih. Terima kasih. Kesempatan ini saya akan pergunakan maksimal. Dari kecil saya Muslim, ibu saya guru agama di rumah tangga itu, dan saya sangat hormat dengan mama saya. Kelas 6 SD saya baca Injil Perjanjian Baru. Kalau ada ayat yang menyenangkan hati, saya baca keras-keras, mama saya tahu. Kemudian saya bilang, "Mak, saya nggak akan menjadi orang Kristen." "Nanti kamu masuk Kristen." "Catat, Mak, saya akan menjadi pembela Islam paling berani." Kelas 6 tamat, SMP tamat, penasaran di mana sekolah yang mengajarkan Injil. Sambil saya baca banyak buku Hamran Amri, Yusuf Roni, saya benci semuanya. SMA Muhammadiyah di Bima, dapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kuliah di Solo, ambil jurusan perbandingan agama, semua agama saya pelajari. Yahudi, Kristen, Islam saya pelajari. Hindu, Buddha saya pelajari. Kuliah itu saya pakai kesempatan saya dakwah ke Klaten, Wonogiri, tidak kurang 15 orang Kristen masuk Islam. Pendeta saya debat. Malam ketiga dia bilang Islam itu jorok dan kumuh. Saya bilang pada pendeta itu, "Benar pendeta, tapi harus garis bawahi yang jorok dan kumuh bukan Islam orangnya. Nggak ada orang Islam masuk masjid pakai sepatu." Pendeta itu tidak berkedip memandang saya. "Pak pendeta, sebelum orang Islam bertemu dengan Tuhan, cuci tangan dulu supaya tangannya selalu berbuat baik, wajah berseri-seri, telinga berpikir dingin." Pokoknya saya jelasin arti wudhu. Masuk kamar mandi, ambil air sember, diguyur seluruh tubuhnya. Keluar basah kuyup, Mas Saifuddin, "Sekarang saya sudah jadi orang Islam." Saya bilang, "Bukan begitu caranya Pak Pendeta." "Terus bagaimana?" "Besok pagi datang ke KUA, ucapkan 2 kalimat syahadat, daftarkan nama Bapak di sana." Dilakukannya. Seminggu kemudian pendeta ini lalu daftar namanya ke KUA. Sebulan kemudian saya diberikan 1 setelan jas
karena saya yang khutbah pendeta masuk Islam. Kemudian meninggal nih, coba dia kalau orang membuat dia masuk Islam, sekarang sudah jadi orang Kristen. Kasihan dia dulu. Inilah kita sesat, yang disesat orang sesat. Tapi sekarang sudah mendapat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saya bilang kalau ada sepotong ayat, ada Muhammad dalam Injil, saya masuk Islam lagi. Nggak ada satu potong pun. Itu saya pertaruhkan. Saya bukan belajar sembarangan, tetapi saya sungguh-sungguh belajar bahwa tidak ada nama Muhammad dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Dalam bentuk kata apapun atau rumpun kata apapun, Bapak nanti boleh ungkapkan itu. Kita akan baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini tantangan loh Pak Kiai, tantangan. Yang kedua, kalau memang Muhammad itu Nabi, tentu ada saksi yang boleh menguatkan itu. Seperti Musa dituntun ditemani oleh Harun. Ada Nabi penolong pembantunya waktu itu. Adapun ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad itu Nabi hanya ungkapan dari beliau sendiri. Tak kala orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pada zaman itu meminta pertanyaan jawab kepada Rasulullah, apa bukti engkau Nabi? Tunjukkan satu mukjizat. Kalau Muhammad itu adalah Nabi, tentu dia menunjukkan ada bukti beliau Nabi. Tetapi tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menunjukkan Muhammad punya mukjizat. Kalau ada mukjizat dalam Muhammad, dalam Al-Quran, saya masuk Islam lagi, sekarang juga. Tunjukkan satu ayat bahwa Muhammad punya mukjizat dalam Al-Quran. Tetapi apa yang saya baca di dalam Al-Quran tentang mukjizat, katakan kepada mereka bahwa mukjizat itu urusan Allah. Dan saya adalah orang-orang yang menanti seperti kamu semua. Jadi Nabi Muhammad sampai sekarang itu sedang menanti mukjizat. Sudah 1400 tahun sampai hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk waktu 10 menit yang akan datang, silakan kepada Bapak Ustadz Arifin Purba. Kepada beliau dipersilakan. Tepuk tangan untuk Pak Arifin Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah buat kita semua. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sebelumnya saya ingin ta'aruf, kenalan. Nama saya Muhammad Arifin. Ada sedikit ujungnya Purba, bukan pura-pura baik. Tapi itulah kayanya bangsa Indonesia Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya li ta'aruf nih, agar berkenalan. Loh, orang Batak kok ada yang Islam? Bisa ceramah lagi. Tidak semua orang Batak tukang copet. Serius, orang Batak yang tukang copet wajahnya sangat. Orang Batak yang sudah Islam wajahnya bercahaya. Contohnya saya. Tema kita Islam menurut Al-Quran, Isa menurut Al-Quran, Muhammad menurut Bible. Agama samawi itu 3, Yahudi, Nasrani, Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moderator tadi. Pada masanya, benar, perjalanan berikutnya diselewengkan. Baca sejarah. Kalau orang pintar baca sejarah, terbuka sekarang. Ini maaf, mungkin saya salah. Paulus mengundurkan diri, bukan karena tua, bukan karena sakit. Pusing dia melihat pasturnya 100 orang masuk Islam. Betul. Bukan karena pusing. Kenapa? Terjadi perdebatan perjanjian lama yang bahasa Ibrani itu. Perjanjian lama yang sekarang tidak ada satu kata pun bahasa Ibrani. Coba lihat. Saudara-saudaraku sekalian, tangan dipaku, kaki dipaku, kepala dikasih kawat duri, dipentang di matahari, terhina. Makanya kata orang Yahudi, pantas itu Isa mati disalib. Hukuman buat dia, menurut Isa, menurut Yahudi. Kemudian bagaimana menurut Nasrani? Isa adalah putra Tuhan atau pribadi kedua dari Tuhan. Dalam tanda kutip menurut Nasrani belakangan. Tapi kalau menurut Nasrani al-Hawariyun, as-sabiqun al-awwalun, murid-murid pertama dari Nabi Isa, para pendahulu pertama muridnya Nabi Isa, tidak demikian menganggap ya Isa itu bukan anak Tuhan, tapi itu sama Allah. Nah kemudian Isa mengalami kematian di kayu salib itu demi untuk menebus dosa manusia. Inilah menurut ya Nasrani sekarang. Nah bagaimana Isa menurut Islam? Apakah Islam, apa Al-Quran membicarakan tentang Isa? Banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang itu. Artinya apa? Batal keislaman seorang muslim kalau tidak mengakui Isa itu sebagai Rasulullah. Batal. Oleh karena itu mari kita lihat dulu
Isa Al-Masih menurut etimologi dan menurut terminologi. Harus paham kita ini, apa kata-kata Isa Al-Masih itu. Dan di akhirnya huruf S menjadi Yesus. Kurang enak dengar, hanya dibuang menjadi Yesus. Dan ini mulai populer sejak abad kedua Masehi di kalangan orang-orang Nasrani. Yang kemudian sebutan Esau tenggelam. Kata-kata Esau hilang abad kedua Masehi. Silakan baca sejarah. Ini saudara-saudara seiman. Nah kemudian, sedangkan kata Al-Masih atau Mesia atau Mesya atau Al-Masih berasal dari bahasa Arab yang artinya mengusap. Dalam perkembangan kemudian sebutan Al-Masih diubah menjadi Kristus, diminyaki atau diurapi oleh orang-orang Eropa, menyebutnya dengan Kristus, sang penyelamat atau penebus dosa. Maka menjadilah Yesus Kristus. Nah kemudian bagaimana menurut Islam? Pertama, Isa lahir atas kuasa Allah. Wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Jadi ditiupkan ruh tanpa ayah. Itu menurut Isa, menurut Islam. Luar biasa Nabi Isa ini. Nah kemudian Isa dapat berbicara sejak dalam kandungan, sejak dalam buaya maksud saya. Allah berfirman, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Ini ketika itu masyarakat pada menuding Maryam. Maryam ente zina ya, kamu zina ya, itu anak yang kamu lahirkan itu anak zina. Kemudian ketika itu Siti Maryam puasa berbicara, tidak akan berbicara kepada siapapun, ditunjuklah kepada si bayi. Lalu orang-orang berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa bicara kepada anak bayi? Tiba-tiba secara mukjizat qala, Isa berkata, yang besi merah itu berkata, ini Abdullah, aku ini hamba Allah, bukan ini ibnullah, bukan ibnullah tapi Abdullah, aku ini hamba Allah, bukan anak Allah. Allah memberikan aku kitab Injil dan Allah menjadikan aku nabi. Ini menurut versi Islam. Kenapa ayat ini dibacakan? Kenapa ayat ini turun? Karena ketika Nabi dakwah di Mekah dan di Madinah, banyak di sana orang Yahudi, banyak di sana orang Nasrani. Mereka ingin konfirmasi, benar nggak ini Muhammad Nabi? Datang mereka dari Palestina ke sana. Karena disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil akan datangnya Nabi terakhir. Makanya dibacakan. Kemudian Isa adalah utusan Allah, jelas. Menurut versi Islam. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya dia telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang jujur. Kedua-duanya bisa biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab ayat-ayat kami, tapi bagaimana mereka bisa dipalingkan. Kemudian Isa bukan anak Tuhan dan juga bukan Tuhan. Sesungguhnya telah kasirlah orang-orang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi ini ayat diturunkan ketika itu ada Yahudi dan Nasrani, dan sudah ada anggapan mereka ketika itu Isa itu anak Allah, kafir menurut Islam. Nah kemudian saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Isa diselamatkan dari tiang salib. Ini akidah orang Islam. Dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah itu. Ini kata orang-orang Yahudi. Ya, ini bisa dilihat dari Injil Yohanes 16 ayat 7. Walaupun tidak secara tersurat kata-kata Muhammad, tapi makna di sana. Nah kemudian bisa juga dilihat 16 ayat 8. Dan yang lebih jelas lagi adalah Yohanes 16 ayat 13. Ada 7 kata ganti dia. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada 7 kata ia. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Jadi ini sebetulnya masih ada lagi. Al-Quran menguatkan tentang berita itu semua. Jadi dalam Al-Quran disebutkan orang Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad itu dalam kitab mereka seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Kira-kira begitu. Tepuk tangan untuk Arifin Purba. Beginilah kalau orang Batak sudah galak ini. Tetapi diskusi kali ini tidak mencari menang dan tidak mengekspresikan kegalakan. Tetapi diskusi hari ini untuk menjadi media masing-masing pendeta dan ustadz berdakwah kepada kaum yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dirahmati Allah, untuk yang ketiga pembicara kita adalah aktivis gereja, yaitu Bapak Luga Tambunan, sama-sama Batak ini. Tadi saya mendengar Pak Arifin Purba mengatakan kita harus melihat sejarah. Betul. Tetapi cara melihat sejarah, kita melihat sejarah dari level mana? Level bawah atau level atas?
tingkat hikmat seseorang itu levelnya ada. Dari yang 1 ayat 10 mengatakan bahwa orang yang penuh Roh Kudus dikatakan 10 kali lipat. Jadi cara menilai sejarah dari hikmat manusia atau hikmat Roh Kudus. Jadi kita harus mengerti level hikmat. Dikatakan bahwa tentang kita harus melihat sejarah bagaimana Muhammad, ada nggak dia dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Pada waktu itu Abraham di kitab Kejadian meminta kepada Allah karena dia tidak memiliki anak. Dia mengatakan gini, Allah, boleh nggak Ismail jadi pemimpin dunia? Dikatakan kalimat asli seperti ini, sekiranya Ismail berkenan hidup di hadapanmu ya Allah. Kata Abraham meminta kepada Allah supaya keturunan Ismail nanti akan memimpin dunia. Karena sekarang Muhammad lah yang menyempurnakan kitab para nabi dan memimpin nabi-nabi, betul kan? Menurut Islam. Dan itu juga yang diminta oleh Abraham kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tapi Tuhan menjawab kepada Abraham, tidak. Ismail akan jadi besar dan dia akan memperanakan raja-raja. Nah, Muhammad, saya tidak menghina dia, tetapi dialah satu-satunya nabi yang tidak memiliki Roh Kudus. Dia tidak diurapi Roh Kudus. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 5, tidak boleh orang masuk ke dalam kerajaan Allah jika dia tidak dilahirkan dari air dan roh. Muhammad menyuruh orang menyembah Allah, sembah Allah katanya. Yesus menyuruh orang cuma menyembah Allah, tapi beda. Bedanya apa? Yesus menyuruh orang menyembah Allah harus penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Muhammad menyuruh orang menyembah Allah nggak perlu pakai Roh Kudus, langsung aja menyembah. Apa efeknya kalau menyembah Allah tanpa Roh Kudus? Apa efeknya? Mau saya kasih tahu nggak efeknya apa? Mati langsung. Pada waktu di Gunung Sinai, Tuhan berfirman kepada Musa, berikan batas di gunung itu. Jangan ada boleh yang menaiki gunung itu. Binatang pun menyentuh gunung itu dilempar batu harus mati. Jadi menyembah Allah tanpa Roh Kudus itu sama juga dengan lidah Anda taruh di kabel KRL. Anda seketika. Nah, jadi perbedaan ini kalian harus tahu. Yesus mengajarkan orang menyembah Allah, Yohanes 3 ayat 5, tidak ada orang yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan kecuali dilahirkan air dan roh. Nah, Muhammad, tujuan Muhammad datang ke dalam dunia ini apa? Mau tahu nggak tujuannya apa? Mau tahu? Oke, nah, saya kasih tahu. Tujuannya cuma satu. Jangan sampai Pak Insan penuh dengan Roh Kudus. Jangan sampai Pak Arifin penuh dengan Roh Kudus. Ditutup dengan kalimat yang sangat indah, kalimat yang sangat agung, dibungkus, yaitu La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau masalah Allahu Akbar, Anda tidak menyembah Allah, Allah udah maha besar. Yang jadi masalahnya adalah Anda berdosa, mau menyembah Allah, mati. Menyembah Allah harus dengan roh. Muhammad tidak mengatakan kepada Islam, jangan kau penuh dengan Roh Kudus. Ya, jangan. Dia tidak mengatakan seperti itu. Antara ketahuan, dia cuma membuat seperti ini. Udah, kita nggak usah ajarin pengajaran yang satu ini. Suruh aja cuma Allah. Gimana dong? Terus udah sama Allah aja. Gak perlu pakai Roh Kudus. Tetapi Yesus sampai dia mati supaya Roh Kudus itu turun. Nah, Muhammad datang, gak perlu pakai Roh Kudus, langsung aja kita main masuk aja. Kalau bahasa gaulnya, soal kamu main masuk aja. Allah itu kudus. Adam jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus mundur langsung. Pada waktu Adam diciptakan itu Adam penuh dengan roh. Nabi Musa aja berubah, itu penuh dengan Roh Kudus. Daud penuh dengan Roh Kudus. Cuma yang terakhir doang yang nggak punya Roh Kudus. Kenapa nggak punya Roh Kudus? Ya, itulah misi utamanya. Jangan sampai yang ada di sini penuh Roh Kudus. Tujuannya apa penuh Roh Kudus? Supaya kita dilayakkan, dikuduskan, masuk dalam hadirat Tuhan karena Allah itu kudus. Nah, misi ini ditutupi dengan hal-hal yang macam-macam. Kamu harus menyayangi anak yatim loh. Semua terpesona kan? Menyayangi anak yatim bagus loh. Kamu harus mentaati orang tua, nggak boleh nakal, nggak boleh berzina. Tapi katanya jangan sampai berdoa Roh Kudus. Karena kalau nggak Roh Kudus, saya bilang sama juga dengan Anda naruh lidah di kabel KRL, angus ketika. Makanya waktu bangsa Israel pada waktu Tuhan turun di Gunung Sinai, Tuhan ngomong ke Musa, jangan sampai mereka melihat-lihat Tuhan. Taruh batas di sekeliling gunung itu. Siapa yang melewati batas itu harus dilempar dengan sampai mati. Itu Pak. Kalau tidak tahu
ini dapat ilmiah tentang pendidikan. Ini kan saya bilang tadi, Yohanes 3 ayat 5, ayatnya ada. Nggak usah ngomong ya. Saya keluar. Nggak usah. Kan jemaat nggak boleh ngomong tadi. Kenapa? Nggak usah. Keluar. Apa kayak begini? Saya kambing. Pak, kita di sini saling ngasih Pak. Udah, sabar. Bu, mencari Allah itu nggak gampang. Jadi udah. Mencari Tuhan itu tidak mudah. Jadi kalau ada terjadi seperti ini kita harus memang Oke. Baik, tepuk tangan. Bapak Ibu, tepuk tangan. Ibu, Bapak, saudara sekalian, debat seperti ini itu biasa di negara lain. Jadi nggak usah terpancing emosi, baik audien maupun pembicara. Nggak usah terprovokasi, biarlah mereka mengekspresikan ajaran mereka. Dari situ kita tahu, yang Islam tahu bagaimana Kristen, yang Kristen tahu bagaimana Islam. Ya. Kalau nanti ada apa, itu urusan moderator yang mengatur. Tadi sudah saya hentikan, sudah para pembicara yang kami muliakan, biar moderator, kalau moderator sudah nggak sanggup lagi, kita bubar. Ya, kalau moderator sudah nggak sanggup lagi, kita bubar. Bicara aja gitu aja. Sekali lagi tepuk tangan untuk para pembicara kita. Ya. Baik, sudah mulai senyum lagi. Yang keempat sekarang, kepada Pak Insan LS Mokoginta, kepada beliau, Bapak Agustinus Kainama, kepada beliau 10 menit dipersilakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk para pembicara kita. Sudah mulai dingin, sambil minum dan nikmati snack ya. Dengarkan Bapak Agustinus Kainama. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dimanapun saya ditelepon untuk datang, insya Allah saya punya waktu untuk datang. Saya tidak pernah tahu temanya, tidak pernah. Saya hanya datang untuk mengikuti tema yang diberikan. Bukan karena tergiur bisa kawin 2-3 kali. Bukan, tidak perlu tentang Bapak. Kemuliaan hanya untuk Allah saja, jangan ambil kemuliaan itu, nanti salah. Saya datang ke Masjid Agung Sunda Kelapa Bapak. Waktu itu sedang libur dari Leiden. Ada begitu banyak negara yang saya kunjungi, dan saya sampai sekarang masih berterima kasih karena yang bayar pihak gereja. Saya tidak bisa pungkiri itu. Sampai sekarang mami dan papi saya sudah meninggal. Kakak saya 3 pendeta. Seharusnya saya yang paling bungsu juga. Pentakisan saya tahun 2004 di salah satu gereja GPB terbesar. Loh, stop, titik segede kelapa, nggak usah diterusin lagi. Yang jelas saya memeluk Islam karena justru tema ini Bapak Ibu. Musipiani nggak pernah kasih tahu itu temanya apa. Tapi begitu datang, saya bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini temanya. Saya datang ke sini bukan untuk membicarakan hal-hal lain seperti yang Bung siapa tadi ini, abang ini yang dari Sumatera Utara bilang, mari kita lihat dari sejarah. Nggak usah lihat sejarah, toh abang juga di depan bicara tidak sejarah akhirnya. Akhirnya tidak bukan sejarah yang dipaparkan, karena dari ayat ini. Itu cerita tentang Abraham itu mulai dari kejadian itu sampai dengan kejadian 17 ayat 13 tentang sunat dan sebagainya, tentang Ishmael, tentang Ishak, itu ada semua itu Injil, bukan sejarah. Kalau memang mau lihat ketetapan sejarah, mari kita lihat sejarah. Tapi temanya bukan begitu. Temanya adalah bahwa sebetulnya yang ingin diberitakan lewat tema ini bukan debat kusir. Bukan ini bilang Muhammad begini, Rasulullah SAW, lalu orang Muslim bilang Yesus begini, Yeshua Mesias itu begini, bukan. Nah bos, saya sudah tinggal di sana 2 bulan lebih bersama para pekerja menara doa. Om Niko itu yang bayarin saya, dan beliau masih hidup. Saya masih sayang sama dia. Setiap minggu saya antar mami lalu saya cium dia. Bukan ciuman Yudas, tidak ada itu. Bos, yang ingin saya sampaikan buat Om Pendeta, Bung Pendeta, Om Pelayan dan sebagainya, karena Jesus Christ itu yang membuat saya menjadi mualaf. Nggak usah pakai panjang lebar. Jesus Christ yang bikin saya mualaf. Yeshua Mesias itu yang bikin saya jadi mualaf. Ini kan di sini temanya, ya kan? Nabi Muhammad SAW menurut Bible
Isa Al-Masih Yesus menurut Al-Quran. Itulah yang kita bahas, titik segede kelapa. Nggak usah sampai terjerat dalam emosi dan tidak. Karena Kristus sendiri mengajarkan kasih. Kalau memang percaya dia disalib, kepada saudaraku yang Kristen dan Nasrani, Katolik also, kalau seumpamanya saudaraku masih percaya itu, bahkan Yesus tengah malam digambarin dia tidak apa-apa, apalagi baru dihina, apalagi baru ditanya seperti tadi. My brother and sister, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya sangat hormati. Begitu kuatnya pengaruh kasih, kerendahan hati, lemah lembut dari Jesus Christ. Itu yang saya contoh, yang akhirnya membuat saya memeluk agama Islam, bukan pindah agama. Sekali lagi, saya tekankan, Kainama ini, dari Ambon ini, saya dari Haruku. Saya dari kampung, Bu. Saya dari kampung. Saya lari dari Haruku, karena Papi tugas di Surabaya. Saya lari. Papi Armada 708. Marinir dia, sampai meninggal pangkatnya sampai nggak pernah naik. Karena dia pilihan. Saya tidak mau berdiri, karena saya biasa tidak pakai sepatu sekarang. Karena dulu saya selalu masuk rumah dia dengan menggunakan sepatu. Saya menghina dia. Saya menfitnah dia jadi Tuhan, padahal Matius 7:21 jelas tulis. Saya nggak bilang lihat sejarah. Karena kalau sejarah urusannya lancar. Saya sekarang sudah tulis master buku saya yang ketiga. Tapi ini masih diperdebatkan karena ada 2 orang yang ingin diterbitkan ini buku, tapi judulnya masih provokatif. Judulnya Masuk Surga oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, dia cuma mau bilang 2 saja. Nggak usah cari ayatnya, nggak usah capek kita mempertahankan ayat, karena toh ditulisnya dalam bahasa Yunani. Orang Yahudi yang diceritakan dalam bahasa Yunani, ini saja sudah bingung orang. Ini saja sudah bingung, bos. Bagaimana seorang Yunani menceritakan tentang kebesaran seorang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, yang tinggalnya di Yerusalem, jaraknya dari Yerusalem ke Mekah 1247 kilo. Belum ada BBM, belum ada internet. Lalu orang mau membahas tentang Rasulullah SAW yang katanya pedofilia, yang katanya epilepsi, yang katanya doyan kawin, yang katanya di mana tangannya di situ ada darah. Bagaimana membicarakan itu? Jarak dari Yesus Kristus naik ke surga sampai dengan Rasulullah lahir pun saja sudah 571 tahun, bos. Ditambah usia kerasulan 40 tahun. 611 tahun dari mana? Kita menjelaskan hal itu. Dan saya bersyukur karena omongan Om ini sama dengan Mami. Artinya dia sayang sama saya. Kristus mengasihi Bapak Ibu, Momoko dan saya semua Kristus mengasihi. Sampai dia bilang begini, Matius 7:21. Kalau engkau mau masuk surga, kalau engkau tidak mau masuk neraka, jangan panggil aku Tuhan. Itu dia sayang sama kita, sama kayak Mami di yang sama. Di Ambon, Bapak Uben sayang sama saya. Kita mempunyai sikap kasih dan toleransi. Seperti dikatakan oleh Bapak Martinus Kainama. Agustinus, sorry, maaf. Itu sebetulnya itu yang mau saya jawab. Tapi beliau lebih porsinya lebih kepada Muslim, ajaran-ajaran yang Islam. Saya sementara masih mengapa Al-Quran atau Muslim atau umat Islam mengatakan demikian, dan kenapa Kristen atau Kristiani mengatakan demikian? Jujur aja saya nggak pernah bilang sama moderator atau Ibu Piana. Sebenarnya membicarakan tentang Yesus Kristus dalam Al-Quran atau Muhammad dalam Injil tidak akan pernah ketemu sampai langit runtuh selesai baru ketemu itu. Karena langit belum runtuh ya sudah, saya sudah bilang sama beliau tidak akan ketemu. Tetapi kita hanya ingin mencari satu sudut karena perbedaan waktu, perbedaan tahun. Kristen muncul tuh sebenarnya jujur aja nanti baru dia eksis di dunia tahun 1500 sekian, waktu itu Martin Luther. Sebelum itu adalah Katolik yang memahami Mesias yang disebut Yesus karena Yunani, atau Mesias yang disebut oleh umat Islam dengan nama Isa Al-Masih. Itu sudut pandangnya sudah berbeda. Lalu Kristen lahir tahun 1500, itu juga berbeda lagi dengan Katolik, berbeda lagi dengan Muslim, tambah jauh. Jujur aja, sudah jauh ini. Tetapi saya mau kasih tahu, sudut pandang saya adalah setelah saya mendalami tentang Nasraya, Mesikani, Yerusalem, itu adalah waktu Isa Al-Masih atau Mesias yang disebut oleh orang Yahudi yaitu Yeshua HaMasiah, itu waktu ditolak oleh bangsa Yahudi karena dia mengaku aku dengan Bapa adalah satu, itu sangat tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Berujung dia disalib. Akhirnya apa? Rekam jejak Yesus atau rekam jejak sejarah daripada Yesua ini hilang. Tidak ada lagi mengerti persis titik-titik komanya, tetapi itu disimpan oleh Nasrani dari keturunan keluarga Miriam Yusuf, disimpan sampai sekarang. Kristen pun tidak tahu, sehingga Kristen hanya mengetahui Yesus itu dari sudut pandang Yunani.
yang sudah dirubah-rubah. Karena saya jujur saja teologi dan saya harus netral. Jadi saya bilang, sebenarnya apa dikatakan oleh Bapak, memang dia akan datang satu kali lagi, apakah Buddha, apakah Hindu atau Muslim atau Kristiani ataukah Nasrani, itu akan berhadapan dengan dia satu kali lagi. Dunia ini akan berhadapan dengan dia, karena dia memang, waktu saya memahami ini, saya tidak perlu pakai Injil, karena nanti karena Bapak-Bapak tidak tahu banyak tentang Injil. Tapi saya mau kasih tahu, saya pernah bilang bahwa di alam semesta ini diciptakan karena kita. Pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, terakhir baru manusia diciptakan. Adanya manusia ini karena alam semesta ini diciptakan. Kalau dia tidak menciptakan manusia, alam semesta tidak diciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Yaitu ucapan yang keluar dari Sang Pencipta yang disebut Bapa oleh orang Kristen, atau disebut oleh orang umat Muslim, yaitu Allah atau Allah. Itu Yesus itu atau Yeshua atau itu sebenarnya ucapan dari Sang Pencipta yang turun ke bumi. Dia malah menjadi daging manusia dulu. Karena kalau tiba-tiba dia turun ke bumi dari langit, tiba-tiba dia muncul, manusia akan terbengong-bengong dan akhirnya tidak percaya atau percaya. Maka dia harus lewat rahim wanita yang bernama Miriam, ikuti prosedur normal, lahir 9 bulan 10 hari. Tapi dia punya misi adalah, dia pertama kali Isa masih datang ke bumi ini adalah menyelamatkan umatnya dulu, Yahudi. Bukan kita, bukan Muslim, bukan saya Kristen, tidak. Pertama kali Yahudi. Tapi Yahudi menolak. Waktu dia menolak, dia masih belum bilang apa-apa. Ya sudah. Jadi ajarannya dipelihara oleh keturunan daripada Ibu Maria sama Yusuf sampai hari ini. Nah, yang keluar dari Palestina itu nanti di Yunani, baru mereka menerima ajaran Mesias tapi dengan nama Yesus atau Yesus Kristo, sehingga kelahiran, makanya Kristenoi itu dari Yunani. Tentunya apa yang Bapak tadi benar sekali, bahwa pemahaman kitab dari Yunani yang aslinya ngambil Ibrani sudah berubah bentuk, sudah terjadi korupsi. Kitab suci juga ada dikorupsi. Tapi saya mau katakan sekali lagi, Isa al-Masih yang diambil dari bahasa Aramaiknya Isa al-Masiah, itu Aramaik, atau dalam bahasa Ibrani Yahudi adalah Yeshua HaMasiah, yang lalu ke Yunani menjadi Yesus atau Yesus Kristo, atau kita sekarang panggil Yesus Kristus. Sebenarnya kita nanti ini, kalau saya boleh katakan, kita semua akan berhadapan sama dia satu saat. Karena dia katakan tidak ada satupun nabi di atas muka bumi ini, dari sejak Musa, dari sejak Ibrahim, dari sejak sebelumnya, pernah berkata, tidak ada orang akan sampai pada Bapa jika tidak mulai aku. Tidak ada satu manusia berani bilang begitu, mengklaim begitu, sekalipun Nabi Muhammad. Hanya dia berani bilang, tidak ada satupun orang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu aja sudah bisa saya akan sampaikan. Itu harus kita ingat-ingat, karena kita akan nanti tidak lagi di bumi ini, kita mendengar kata itu, dan dia akan datang lagi pada kami sekali lagi. Jadi saya mau mendalami tentang Isa Masih bukan dari Kristen lagi, bukan dari Muslim, tapi saya langsung dari keluarga Yusuf dan Maria yang sekarang turun-temurun masih dia jaga, tapi dunia tidak tahu. Tetapi mulai sekarang ini terbuka aksesnya di internet, atau ada di museum di Yerusalem juga ada. Israel sudah membuka akses itu, karena Israel sendiri, orang Yahudi sendiri terkejut, kok masih ada ajaran Mesias yang murni dipelihara, tidak terkontaminasi oleh siapapun. Jadi sekali lagi, saya sebagai komunitas dari Nasrani yang berpusat di Nepal, dan sekarang di Yerusalem juga ada dari Nasrani yang dari Syria yang langsung hijrah ke India, Nepal, itu tetap memegang bahwa Isa Masih atau Yesus Masih itu mempunyai sifat-sifat yang sangat toleransi. Bahkan dia katakan jangan beritakan ajaran itu kepada bangsa-bangsa lain kecuali pada bangsa Yahudi. Itu ada pesan hanya kepada bangsa Yahudi. Tetapi kita ada pengalaman keliru, memang saya akui, tapi pada rekan-rekan saya dari pendeta belum ada yang sadar, atau mungkin sadar tapi bagaimana merubahnya. Jujur aja, saya pernah kasih tahu sama sekolah-sekolah tinggi di Yahudi, ini harus dikaji lagi. Amanat Agung Matius 28 itu telah terjadi korupsi yang tadinya Ibrani dirubah oleh Yunani, itu terjadi korupsi. Tapi saya tidak mau memperdebatkan itu. Jadi sekali lagi saya setuju dengan Bapak sebelah kami bahwa memang Kristus itu, karena Kristus Bapak dikatakan dari Islam, itu saya tidak kaget. Saya tidak pernah bilang sama Ibu, saya tidak terkejut, karena memang semua masih mencari. Itu yang kami sampaikan. Tepuk tangan untuk Bapak di sebelah kanan. Hadirin sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kebetulan pembicara terakhir, mungkin bisa porsinya dilebih dikit. Tadi menarik sekali ya. Kalau saya mengamati
pembicara-pembicara dari pihak mereka ini kebanyakan udah keluar dari konteks yang sebenarnya ini, yang sedikit yang masuk, kebanyakan keluar. Katanya Nabi Muhammad tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia bukan Nabi. Tapi saya yakin orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tidak mungkin, ya, tidak mungkin berakhlakul karimah yang buruk. Kita sudah lihat tadi bagaimana Pak Pendeta sendiri menunjukkan akhlakul karimah yang tidak baik, ya, itu kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tidak mungkin. Ya, orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tentu tidak mungkin berakhlakul karimah. Tunjukkan ajaran kasih sayang, lemah lembut, ya. Bukan seperti tadi. Nah, sudah baiklah. Kemudian juga Pak Luga mengatakan seolah tadi Ismail tidak diberkati oleh Allah. Itu dia tidak menunjukkan ayatnya. Itu di Kejadian 17 ayat 15 sampai 19. Bagaimana Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, biarlah Ismail berkenan hidup di hadapan. Tapi Allah berfirman tidak. Titik, tidak, bukan menolak, tidak itu. Tidak, Sarah tetap akan melahirkan. Itu permohonan Abraham kepada Allah. Kan sudah ada Ismail, karena dia merasa sudah tua, nggak mungkin punya anak, sudah menopause, maka dia bilang biarlah kan sudah ada Ismail. Tapi Allah menolak, tidak. Istrimu Sarah tetap akan melahirkan anak, dan kebetulan betul terjadi, lahirlah Ishak. Bukan penolakan terhadap Ismail. Kamu lihat terhadap Ismail ayat ke-20-nya kata Allah, tapi tentang Ismail aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, dia akan kuberkati dan sebagainya. Itu sudah diberkati oleh Allah. Nah, kemudian tadi menurut Al-Quran, ya, Nabi Isa merupakan salah seorang nabi yang sangat-sangat kita muliakan, gitu ya. Akan tidak sempurna iman seorang Islam kalau tidak beriman pada semua nabi, termasuk Nabi Isa AS. Tapi keberadaan Nabi Isa AS dalam Al-Quran, dia hanya sebatas nabi atau rasul yang diutus hanya kepada kaumnya saja. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israil. Dan dia mengajarkan kepada Isa kitab hikmat Taurat dan Injil dan menjadi rasul kepada Bani Israel saja. Kemudian kami menjadikannya sebagai teladan bagi Bani Israel. Bahkan di dalam Al-Quran di surat As-Saff ayat 6, ya, justru Isa sendiri yang memberi kesaksian. Kata Isa, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanya utusan Allah kepadamu, ya, membenarkan yang sebelumnya dari Taurat, memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Nah, inilah Ahmad, inilah yang Bapak bilang tadi, parakletos, ya, di dalam, ya, bahasa Yunani itu Ahmad, dalam bahasa Arab yang terpuji. Jadi seorang penolong yang lain maksudnya tadi, gitu, ya. Cuma kita tidak membahas khusus panjang itu, ya. Kita memberikan bukti-bukti tentang kerasulan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, kenapa, ya, Allah mengutus Nabi Muhammad yang menjadi rasul terakhir, penutup para nabi, khataman nabiin? Karena semua nabi sejak Nabi Adam sampai Isa alaihissalam, ya, orang Kristen bilang Yesus, mereka itu sebenarnya hanya diutus untuk kaumnya saja. Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta. Maka jadi ibarat semua nabi sejak Adam sampai Isa, mereka itu cuma nabi-nabi lokal, ya kan? Nabi lokal. Makanya perlulah Allah mengutus seorang rasul terakhir, ya, dengan membawa wahyu yang terakhir Quran. Dan agama dari Islam untuk apa? Untuk menggantikan apa yang pernah diutus dan diturunkan sebelumnya menjadi satu agama yang ratakan lil alamin. Berlaku untuk seluruh alam semesta, berlaku untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bazira wa nazira walakin aksara nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan kepada semua manusia untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam tersebut itu ternyata benar. Apa yang dikatakan Isa alaihissalam rasul untuk Bani Israel di Injil ini, Injil Matius pasal 10 ayat 56, ini ucapan Yesus. Yesus punya murid 12 orang, dia suruh semua muridnya silakan dakwah kemana saja, tapi Yesus wanti-wanti, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke orang Samaria, dan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Kan memang dia ditugaskan hanya untuk Bani Israel saja, tidak untuk seluruh dunia. Kemudian kita lihat di sini Matius 15 ayat 24, ini pengakuan Yesus yang jujur dan polos tertulis di Injil. Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang berkata, ya dia hendak untuk. Kemudian kita lihat di sini Kisah Rasul pasal 13 ayat 23, dan dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikannya Allah telah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Coba digeser sedikit ini difokuskan fotonya. Jadi Yesus, dia seorang juru selamat, tapi hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh alam semesta atau seluruh dunia. Bahkan Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia. Di Indonesia dilarang oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Dilarang. Yesus sendiri, kita lihat
di Kisah 16, 6 dan 7. Dan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba mereka masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaannya, Indonesia masuk Asia enggak? Masuk. Berarti Indonesia termasuk yang dilarang oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia diutus hanya untuk Bani Israel saja. Ya, tidak untuk seluruh dunia, tidak untuk seluruh alam semesta. Tentang Roh Kudus saya kembali sedikit ya. Roh Kudus itu ya, kalau kita sebenarnya kan malaikat Jibril. Mereka Roh Kudus itu baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 381 Masehi pada konferensi Kalkedon, Mbak ya. Bapak sendiri paling ngerti. Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi, konferensi Nisea, Pak ya. Jadi Yesus diangkat jadi Tuhan itu ibarat kita muktamar. Manusia mengangkat Yesus jadi Tuhan. Roh Kudus diangkat jadi Tuhan itu konferensi Kalkedon tahun 381. Jadi Yesus dan Roh Kudus jadi oknum Trinitas itu yang mengatakan itu manusia. Ada berjuta-juta manusia hidup di dunia ini, berjuta-juta manusia. Anak kecilnya banyak yang hafal Al-Quran di luar kepala. Betul? Karena dia betul-betul mujizat. Pertanyaan saya, kalau ada sembarang orang Kristen yang ada di sini, termasuk Pak Pendeta, hafal satu lembar Bible, saya akan masuk Kristen saat ini. Silakan, satu lembar. Asal pas titik komen. Satu lembar. Tapi Al-Quran mujizat Rasulullah, subhanallah, luar biasa. Jutaan orang hafal di luar kepala. Katakan SD, anak kecil banyak. Itulah mujizat Rasulullah abadi sepanjang zaman. Melalui ketegangan sudah mulai surut, hujan seolah mulai akan datang. Kita tepuk tangan lagi untuk semua pembicara di depan kita. Di mana ayatnya Yesus mengaku Tuhan? Ada nggak ayatnya? Allah ya. Saya akan tunjukkan ayatnya bahwa Yesus berkata, Aku yang maha kuasa. Ada ayatnya. Wahyu 1 ayat 8 saya mau tampilkan, cuma agak sulit. Yesus berkata seperti ini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yesus berkata bahwa dia adalah firman Tuhan Allah yang sudah ada, yang akan ada, dan yang akan datang. Dan yang terakhir dibilang, yang maha kuasa. Jadi ayatnya ada. Makanya saya nggak pernah gentar sedikit pun melawan mereka ini. Ayatnya ada. Suara Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 7 bagaikan desau air bah. Itu suara Tuhan. Mana ada suara manusia bagaikan desau air bah? Itu satu. Mungkin Pak Ibrahim. Oke. Terus yang kedua, Pak Insan bilang begini, Yesus dilarang memberitakan Injil di Asia, di Indonesia. Pak, Bapak harus mengerti, Tuhan ini kan membagi tugas kepada 12 rasul. Ada yang khusus untuk orang Yahudi, ada yang khusus untuk bangsa-bangsa, yaitu Paulus. Makanya kan di kisah Rasul, di kitab para rasul bilang bahwa Paulus diutus khusus untuk bangsa-bangsa. Petrus memang khusus untuk orang Yahudi diutus. Jadi bukan berarti Injil itu hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi Tuhan tuh membagi-bagi tugas. Yang satu ini bagiannya perang, yang satu ini bagiannya ini. Jadi Bapak jangan langsung ambil kesimpulan seperti itu. Jadi sedangkan Yesus sendiri berkata dalam Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Di nubuatan perjanjian lama dikatakan bahwa Mesias itu nggak diridhoi, bukan? Karena Roh Kegelapan nggak suka kita berdebat, tapi Tuhan mau kita mengenal Tuhan dengan benar. Oke? Jadi begini, Roh Kudus, Yesus sudah di perjanjian lama sudah dikatakan bahwa Mesias itu untuk bangsa-bangsa. Zakaria 9 ayat 9 mengatakan Raja Mesias, wilayah kekuasaan dari Raja Mesias di Sion adalah dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, bukan untuk Indonesia. Jadi pemahaman Pak Insan, Pak, di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan nazir, rasul-rasul yang akan memenangkan dunia. Nah sekarang Bapak sedang berhadapan dengan orang seperti itu. Jadi Bapak jangan berpandangan dengan harus pendeta dokter. Kemarin Bu Alicia bilang gini sama saya, lu enggak, saya mau masukkan Pak Yohanan. Saya bilang jangan Bu, masalahnya oh enggak, kamu kan bukan gelar pendeta, Yohanan gelar pendeta. Oh salah Bu. Tuhan itu mau memakai orang, enggak lihat gelar, tapi lihat hati. Amin. Siapapun Tuhan bisa kasih roh kudus. Siapapun Tuhan bisa kasih roh kudus, Tuhan bisa pakai supaya orang-orang berhikmat dipermalukan oleh orang-orang bodoh. Saya, pendidikan saya cuma SMA, tetapi Tuhan bilang memang orang tidak menerima kau, tetapi aku akan mengangkat kau ke tempat yang tinggi. Jadi artinya kita harus mengenal Tuhan itu 10 kali lipat. Jangan hanya segini secetek. Jadi yang Pak Isa bilang tadi kan hanya untuk Asia. Matius 28 sendiri mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus berkata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Untuk dunia, bukan untuk bangsa Israel. Nah, Pak Insan juga bilang begini, Yesus juga mengajarkan, Yesus itu agamanya Muslim, Yesus juga mengajarkan menyembah Allah. Bapak harus perhatikan satu ayat demi ayat. Yohanes 3:18 berkata,
barang siapa percaya kepada dalam nama anak tunggal Allah. Bukan hanya percaya kepada Yesus. Kalau orang percaya kepada Yesus, Buddha juga percaya kepada Yesus kalau dia tokoh agama. Tetapi yang Yesus mau, Pak Insan harus percaya kepada Yesus, bukan kepada kenabiannya. Yohanes 3:18, kepada dalam nama anak tunggal Allah. Siapa? Dalam nama Yesus. Jadi harus percaya kepada nama Yesus. Ini yang suruh Yesus. Tapi Pak Insan bilang gini, percaya kepada dia sebagai nabi. Bukan, salah. Yohanes 3:18, percaya kepada dalam nama anak tunggal Allah. Berarti percaya kepada namanya, Pak. Itu Pak Insan. Nah, terus jadi nama itulah yang kita percaya, bukan kepribadiannya dia diutus kita percaya, bukan namanya yang kita percaya, karena nama Yesus itu bisa menyelamatkan semua. Ada orang kena setan, dalam Yesus keluar. Ada orang sakit, dalam Yesus sembuh. Karena nama itu dahsyat. Itu yang disuruh Yesus, percaya kepada namaku. Pak Insan di waktu kami debat di UIN bilang begini, Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Kalau ada ayat seperti itu di ayat yang lain, saya kasih 100 juta katanya. Benar Pak? 100 juta. Ini jawabannya. Benar ya Pak ya? Sampai gak lahir. Bagi dong lagi. Langsung kan. Gini, Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang saya jelaskan tadi. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak berdoa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini Yohanes 14 ayat 26 turun dalam nama Yesus. Makanya tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Makanya Yohanes 14 ayat 6 mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya nama Yesus, karena nama Yesus itu dengan Roh Kudus itu satu. Bapa, firman, Yesus itu firman. Kalau saya misalnya gini, pindah, ini akan pindah apabila ada kata-kata. Tapi kalau nggak ada kata-kata, nggak ada yang terjadi. Ya Yesus itu firmannya sendiri. Firman itulah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau ditanya sama Insan, dengan apa Allah menjadikan langit dan bumi? Ya jadikan aja, salah jawabannya. Jawabannya adalah Allah menjadikan langit dan bumi. Di dalam kitab Mazmur dikatakan dengan firmannya. Jadi kalau kata Allah mengatakan begini, yang semua yang ada di sini hilang langsung. Itulah kuasa firmannya. Karena Yesus adalah Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Yesus sendiri berkata seperti itu. Berarti Yesus adalah Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tidak ada satu ayat pun mengatakan Al-Quran itu mukjizat. Saya minta satu ayat Pak Kiai. Kalau ada Al-Quran itu mukjizat, ya tunjukkan. Kalau Muhammad punya mukjizat, itu. Saya bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Pakai Al-Quran sendiri. Wa yaquluna la anzala alaihi ayatun mir rabbi faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Surat Yunus ayat 20, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jelas sekali ayat ini semua tidak ada menunjukkan bahwa Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Nggak ada satu ayat pun. Atau peserta kalau bisa menunjukkan satu ayat, saya masuk Islam lagi. Nggak ada, nggak ada. Dan saya jadi Islam Kristen itu Amrozi bom Bali, iman saya goncang. Ada satu agama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Al-Baqarah ayat 191. Kemudian surat Muhammad ayat 4. Ada lagi ayat yang memboleh membunuh orang Kristen. Surat At-Taubah ayat 29. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَدِينُونَ بِدِينِ الْحَقِّ الَّذِينَ أُوتُوا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberikan Alkitab kepada mereka. Ayat ini jelas sekali boleh membunuh orang Kristen. Jadi tidak salah, Anda semua boleh bakar gereja. Amrozi itu Al-Quran, nggak salah. Walaupun Amrozi sudah dibunuh hari ini, nanti akan ada Amrozi baru 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada kitab sucinya. Saya minta kepada Ihsan Mokoginta untuk menunjukkan satu ayat Muhammad punya mukjizat. Kalau mengatakan Quran itu sebagai mukjizat, mana ayatnya? Terima kasih. Bahkan ada mukjizat Nabi Isa dalam Al-Quran yang tidak ada dalam Bible. Seperti contoh ketika dia bisa berbicara dalam buaya. Tetapi kita perlu ingat, ya, jangan kita bangga-bangga
dengan Isa Al-Masih atau Yesus karena mujizatnya begitu banyak. Mujizat Yesus yang begitu banyak itu terjadi biiznillah. Atas izin? Coba periksa seluruh ayat Quran itu. Nabi Isa bisa menciptakan burung, menghidupkan orang mati, membangkitkan, menyembuhkan orang sakit. Itu biiznillah. Ada ayat itu biiznillah, atas izin Allah. Yang hebat itu Allah, bukan Yesus. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikabulkan oleh Allah. Banyak ayat Bible Yesus mengaku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yesus ketakutan sama malaikat. Ya kan? Kenapa? Karena dia manusia. Dia bukan Nabi. Jadi semua mujizat Nabi Isa semua terjadi atas izin Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, maka sembahlah aku saja. Itu yang saya tanya. Tapi kan tidak ada ayat seperti itu. Kalau ada, saya akan masuk Kristen juga saat ini. Tapi memang itu tidak ada. Nah, kalau masalah membunuh tadi, kita lihat. Ini ayat Bible. Siapa yang menyuruh menumpas? Tumpaslah, jangan ada belas kasihan, bunuh semuanya. Laki-laki perempuan, kata anak kecil menyusul, disuruh bunuh sama Allah. Inilah saya bilang ajaran teroris, sadis, bengis, biadab. Teroris itu semua tertulis di Bible, bukan di Quran. Saya heran, surat Muhammad ayat 4, beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustadz dengan Pak Pendeta, hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Bukan asal orang ketemu orang Kristen bunuh. Kalau ketemu orang Kristen bunuh, biasanya kita bunuh mereka semua kan? Enggak. Ayat itu coba baca dalam kurung di medan perang. Yang namanya orang kafir di medan perang, masa tebas leher kita? Kan kita bunuh, kita dibunuh. Tapi kata Allah di ayat sambungannya itu, tawanan itu kamu boleh bebaskan. Tapi kalau ini mana tadi? Tapi kalau tadi ini apa? Bunuh semuanya, tumpas semuanya, jangan ada belas kasihan. Bunuhlah semuanya, anak-anak maupun perempuan, ya, bahkan anak menyusul, lembu, semua binatang juga harus ditumpas, dibunuh tanpa belas kasihan. Kalau itu geser, itu kali. Itu fokusnya kurang geser. Jadi banyak kalau ayat-ayat kejam, sadis, biadab, teroris sebenarnya semua tertulis di Alkitab, bukan di Quran. Makanya saya bilang sama orang Kristen, kalian harus bersyukur kepada pelaku teroris. Kenapa? Karena mereka telah mengamalkan ayat-ayat Bible Anda. Kata orang Kristen, oh ini kan perjanjian lama. Memang Tuhannya di perjanjian lama, perjanjian baru beda. Sama. Kalau Yesus itu Tuhan, ganti sekarang. Beginilah firman Tuhan, ganti ya. Beginilah firman Yesus. Berarti Yesus yang nyuruh kan? Bunuh, tumpas semua, bunuh semuanya, anak laki-laki maupun orang menyusul, bunuh. Yesus yang nyuruh berarti kan, kalau Yesus itu Tuhan kan? Ya. Ayo, silakan. Kita ganti yang Nas. Apa yang terbayang? Apa yang terbayang kalau Yesus Tuhan ya? Kita lihat. Bagaimana bayangan kita? Kalau Yesus itu Tuhan, ketika Yesus baru lahir, ya, kalau dibiarkan kan mati kan? Ketika Yesus selesai buang air besar, apa yang terbayang? Ketika dia masuk toilet, ketika dia lapar, ketika dia sedang membantu bapaknya sebagai tukang kayu, kira-kira apa yang terbayang kalau Yesus itu Tuhan? Jadi sangat merendahkan Yesus kalau dia sebagai Tuhan, tapi kalau dia sebagai Nabi, anak Maryam, wajar. Ya, demikian. Pertama saya ingin klarifikasi dari Pak Tambunan tadi bahwa Nabi Muhammad itu katanya tidak mendapat Roh Kudus, sehingga kita semua orang Islam ditaruh lidah kita ke listrik, gosong kita semua. Jadi begini, ketika umur 6 tahun itu Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan semua kotoran yang ada di dalam kolbunya sebagai seorang manusia. Yang kedua, ketika Isra Mi'raj, sebelum berangkat dibelah lagi dadanya oleh siapa? Roh Kudus. Siapa? Malaikat Jibril. Jadi sekali lagi, saya menulis sebuah buku pencerahan akal, terapi akal dan kolbu secara Islam. Manusia itu baik buruknya dari akalnya, mindset pola berpikir. Sebagaimana ikan mulai busuk dari kepalanya. Kalau insannya udah pucat, jangan beli. Manusia pun begitu. Kalau ininya rusak, ininya rusak, ininya rusak, perbuatannya rusak. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Wahai manusia, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Luar biasa banyak sekali ayat Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran itu mukjizat, dan mukjizat itu diberikan kepada Rasulullah. Cukup itu pembelaan saya, silakan. Masih ada waktu, Om dan semuanya, ya 2 menit. Pendek saja. Maaf, Bung Pendeta dan Om Pendeta dan juga para pekerja semuanya. Sekali lagi tema ini tidak bisa diajak lari, bos. Ya, temanya saja. Temanya adalah
bagaimana Jesus di dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW di dalam Injil, itu aja. Jadi kalau masalah yang tadi kita bahas itu nanti lari jauh sekali, ya lari jauh sekali. Debat ini diadakan untuk saling menghargai dan saling mengasihi. Perbedaan memang dilayakkan oleh Bapa di sorga agar kita berbeda punya warna, gitu. Pada dasarnya semua perbedaan ini asalnya satu, selama Islam, keselamatan yang sejati, evangelion, kabar baik tentang keselamatan, Injil. Dan maaf dari jawaban serta sanggahan dari Bung yang terhormat dan juga Om Pendeta, sepertinya ini maaf ya, kurang menguasai Injil sendiri gitu Mas. Maaf, enggak, bukan untuk saya nggak mau bicara begini kalau tidak dimulai dari tadi. Saya sejak awal saya bilang bahwa debat ini adalah untuk menunjukkan kasih yang sejati, kasih dan kerendahan hati yang sejati, yang Kristus tunjukkan buat orang-orang. Saya tidak dapat dari bos hari ini, betul. Hari ini bos bilang bahwa dia menunjukkan dirinya Tuhan. Ketika bos baca Wahyu, itu Yohanes yang tulis di Pulau Patmos, itu tentang vision, tentang hari akhir. Dan di situ tidak pernah diceritakan bahwa yang nampak seperti seorang pemuda itu bersinar-sinar itu Kristus Yesus. Allah tidak pernah main riddle, Allah tidak pernah main teka-teki. Dari sejak pertama kejadian 1 sampai Wahyu, Allah tidak pernah main teka-teki. Kalau dia mau bilang A, kalau dia bilang suruh sunat 17, kejadian 17 ayat 13 sunat, potong kulit katan. Nggak ada sembunyi-sembunyi, nggak ada. Kristus pun kalau kasih riddle, kasih perumpamaan, dia jelaskan di akhirnya, bos. Jadi tidak ada itu. Berarti Yesus plan. So, tidak ada salah penafsiran, tidak ada. Bos, gini, dengarkan dulu. Saya dengarkan bos tadi. Saya tidak pernah potong. Bos, maaf, Matius 7:21 ditulis dengan jelas, dengan bahasa yang jelas, karena dia tahu si pendengar belum tentu ahli teologi semua. Si pendengar itu adalah rakyat jelata yang dikasih, seperti Bung bilang. Acara, bukan dia Allah Bapaknya, bukan. Ini masih waktu saya, bos. Sebentar, jangan dulu. Tenang dulu, bos. Bapak Ibu, saya tidak pernah bawa Bible, tapi biasanya saya bawa Bible. Saya tidak berani bawa Quran karena itu terlalu suci buat saya. Terlalu suci buat saya. Saya baca Al-Baqarah berulang-ulang dan saya tidak mau hatam cepat-cepat karena saya harus tahu dulu apa artinya. Karena itu adalah syifa, karena itu adalah obat. Obat jangan dimakan terlalu banyak, nanti jadi racun. Tapi harus hati-hati sesuai dengan dosisnya. Bapak Ibu, begitu juga Matius 7:21. Di situ ditulis dengan jelas sekali bahasa yang gamblang. Yesus sendiri keluar dari mulutnya, Jesus Christ yang sangat aku hargai dan aku kasihi sampai detik ini. Dia bilang begini. Mendengar? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Adonai, bukan Kyrios, bukan Kyrie dalam bahasa Yunani, tapi Adonai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi dia yang melaksanakan pekerjaan Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku apa? Disunat, wudu, puasa, ruku, sujud, sholat tengah malam seperti Yesus di Getsemani, tahajud 6 rakaat. Oh, itu semua sudah nyata dan karena tidak usah pakai perumpamaan, tidak usah pakai kita tilik dari yang tersurat terus capek. Jesus tidak mau capek. 3 tahun dia di sini kasihan. Jangan fitnah dia jadi Tuhan. Dia garis besarnya begini, Matius 7:21 itu cuma begini doang. Bapak Ibu, maaf bukan saya memotong, tidak. Saya belajar teologi sampai lulus. Walaupun hitam, saya S2 teologi liturgi. Bos, udahlah, kita nggak usah debat, nggak usah. Saya, mami, saya sayang semua saudaraku, saudara, om tante. Saya mau bilang ini, sebentar, sedikit ya, 1 menit saja, 1 menit, nanti diambil sama abang itu. Sebentar, 1 menit. Arti dari Matius 7:21, saya mau tanya dulu, kalau orang meninggal, rohnya keluar, tidak masuk surga, dia masuk mana? Gampang aja, Yesus bilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Artinya apa? Kalau orang meninggal, rohnya keluar, tidak masuk surga, dia masuk mana? Kalau lu panggil gue Tuhan, lu masuk neraka. Udahlah, kita semua udah tahu. Jesus is master. So follow him dengan kerendahan hatinya, dengan segala sukacitanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, bukan di bawah, bukan di atas. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hablum minallah, hablum minannas. Terima kasih. Saya ingin menanggapi dulu. Ini makin seru nih. Ya, saya netral aja. Saya dari Nasraya ya. Nasraya itu misikannya dari Yerusalem. Jadi orang pasti kaget. Saya kok bukan Kristen, tapi bukan Muslim. Bapak ini bilang, saya masuk Muslim. Jadi begini, kenapa para Muslim atau tokoh Muslim lebih memahami Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dibanding orang Kristen memahami Yesus dalam Alkitab? Sejarahnya itu begini. Jadi saya belajar dari Nasrani sendiri yang aslinya dari Yerusalem. Pada waktu Yerusalem itu 2 kali dihancurkan. 1 kali tahun 70, yang terakhir rata, tidak ada satu pun bangunan kecuali 3 tembok itu tahun 136. Kemana mereka semua? Keluarga Yusuf Maryam, mereka lari ke arah ke Syria, lalu langsung ke India, Nepal. Itu tidak direkod oleh orang-orang teologi, memang tidak ada.
Tidak ada. Lalu yang selainnya, yang lainnya masih mengalami pemuritan dari Mesias Yesua, itu lari ke Arab. Sampai nanti ada namanya Warakah yang pamannya sendiri Muhammad. Makanya Warakah itu lebih tahu sifat Isa Al-Masih, sifat Yesus atau sifat Yesua, karena dia dekat tiap hari ketemu Yesua. Saya tidak heran kalau memang orang Muslim lebih tahu Isa Al-Masih lebih detail daripada orang Kristen mengenal Yesus. Di sini perbedaannya. Lalu yang dibawa oleh Paulus itu, Paulus lari ke Tarsus ya, di daerah dia Antioquia itu, tapi itu pun bukan Paulus, karena Paulus sudah menikmati juga martir dia. Tapi para orang Yunani yang sudah terlanjur menerima pengajaran Mesias itu akhir mau dia harus berasimilasi dengan budaya Yunani, lalu dia bisa terima ajaran Kristiani atau ajaran Yesus, tapi dalam pola wacana Yunani, sehingga sangat melenceng sekali. Dan saya bisa buktikan nanti satu saat sampai di mana melenceng. Dan ini saya lagi berdoa supaya orang Kristen sadar, menyadari kekeliruannya. Oke, yang kedua, Yesus memang dalam Kristen memang tidak disebut agama Kristen, tapi Mesias tidak ada disebut beragama Kristen dalam kitab suci orang Yahudi ataupun Nasrani, tidak. Tapi kalau tentang Yesus, saya tidak mau komentar kalau mereka punya pendapat itu. Kemudian yang dikatakan 1 Samuel, ini saya harus netral. Orang Yahudi, walaupun waktu itu orang Israel zaman perjanjian lama membunuh, tapi pada waktu musuhnya sudah tidak berdaya di dalam Torah atau Torah, karena saya memahami Torah bukan 100%, tapi 80% yang memahami Torah daripada orang Kristen, itu ada larangan tidak boleh dibunuh. Kalau sudah dia, coba Bapak lihat faktanya Palestina, ada puluhan ribu di penjara Israel. Kenapa? Dia tetap ikuti Torah. Sudah nggak bersenjata, dia sudah tahan, kasih makan tiap hari, berapa miliar triliun Israel harus kasih makan orang Palestina di penjara, karena dia juga dituntut oleh Torah atau Torah tidak boleh dibunuh setelah di penjara, tidak boleh. Bahkan mereka meresponi sekali orang-orang Yahudi sampai hari ini. Jika dia berperang, kalau dia masih bersenjata, memang itu terjadi bunuh-bunuh, tapi begitu dia sudah dibawa, yang membunuh itu dihukum oleh Pak Jenderal sendiri. Jadi itu pun dilangsungkan sampai hari ini. Tapi kalau memang itu dikatakan bahwa ada ayat teroris membunuh di dalam Alkitab atau penyelaman, itu sebetulnya tidak begitu. Itu karena memang Torah mata gitu. Kalau Yesus itu kan membuat mujizat, dia menyembuhkan orang buta, mengusir setan segala macam, itu atas izin Allah. Betul Pak Insan, itu atas izin Allah. Tapi itu masih ada sambungannya, ya ampun, itu masih ada sambungannya. Yohanes 14 ayat 26, Yesus berkata, Roh Kudus diutus oleh Bapa, bukan hanya Bapa Pak Insan, dalam namaku. Jadi ada dua pribadi yang mengesahkan mujizat-mujizat itu, diutus oleh Bapa. Kan Roh Kudus yang membuat mujizat-mujizat, betul nggak? Roh Allah melakukan mujizat-mujizat, dan Roh Kudus sama Roh Allah kan sama, Roh Tuhan. Baca di Markus, Lukas, Yohanes, Roh Tuhan turun seperti burung merpati. Di Lukas, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Di Yohanes, Roh Allah seperti burung merpati. Jadi Roh Yesus membuat mujizat atas izin Allah, sambungannya masih ada. Itulah yang tidak dikuasai oleh Pak Insan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di hari penghakiman, maka terjadilah seperti yang dikatakan yang dikatakan Bapak ini. Dia memisahkan antara domba dan kambing. Yang tidak penuh Roh Kudus, yang tidak dimeterkan oleh anak domba, dan yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus berkata ke orang sebelah kirinya, ya, ada hadapanku. Itu yang dikatakan oleh Yesus di Markus 5. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya juga 6 menit, kalau bisa nggak nambah, karena masih ada waktu nanti, audien nanti akan bertanya, dan bapak-bapak punya waktu lagi. Jadi silakan 6 menit. Justru jurus satu ini Yesus yang berseru, memang itu ucapan Yesus. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku yang di surga. Gitu kan? Itu teks aslinya bunyi begitu, nggak pasti tikomanya yang saya baca tadi, itu nggak saya tambah. Jadi yang selamat kata Yesus bukan orang yang berseru Yesus atau manggil Yesus, tapi orang yang melakukan menurut kehendak Bapaknya. Bapaknya siapa? Ya Allah. Ya, jadi kalau selamat, lakukan apa yang Allah perintahkan, itu baru selamat. Bagaimana mau selamat kalau perintah Allah tidak dilakukan? Contoh, babi haram, Allah haramkan, ya kami haramkan, mereka malah makan. Yesus sunat, kami sunat, mereka malah yang nggak sunat, ya kan? Jadi apa yang Allah perintahkan di kitab mereka, justru orang Islam yang amalkan. Berarti kalau itu kami yang selamat dong, ya kan? Karena yang selamat itu orang yang melakukan menurut kehendak Bapa. Karena di Injil Yakobus juga, di kitab Yakobus pasal 2 ayat 14-17, ya, apa gunanya kamu disebut beriman kalau tidak mempunyai perbuatan? Kalau orang yang beriman tanpa tidak ada perbuatan, sia-sia, ya kan? Imannya itu sia-sia. Jadi iman tanpa perbuatan, iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Kita beriman kepada Yesus, lakukan apa yang Yesus lakukan, lakukan yang Allah perintahkan. Nah itu baru selamat. Buat apa kita ngaku-ngaku pengikut Yesus sementara kita tidak melakukan apa yang beliau perintahkan?
Nah, masalah Trinitas yang kita lihat tadi, ada satu ayat tadi, Yohanes 14 ayat 6, itu diangkat juga 2 kali, 3 kali saya dengar. Yohanes 14 ayat 6 itu ayat ranking nomor 1 tertinggi seluruh orang Kristen yakin dan percaya. Dulu ketika saya beragama Kristen, saya yakin itu luar biasa ayat itu. Yohanes 14 ayat 6 bunyinya begini. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kamu selamat, jalan satu-satunya harus masuk Kristen alias menjadi pengikut Yesus. Ya kan? Nah, itu yang saya tanyakan. Ya. Ada nggak ayat itu tertulis di Injil Matius, Markus, dan Lukas? 4 Injil, masa hanya satu yang ngomong kalau ayat itu sangat menentukan keselamatan manusia di akhirat? Kenapa yang 3 Injil duluan terbit kok tidak ada ayat itu? Makanya saya akan memberikan hadiah BMW plus uang 100 juta kalau mereka bisa tunjukkan ayat itu tertulis di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Begitu juga Yohanes 3:16. Yohanes 13:11, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu juga boleh. Tolong cari ayat itu di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Saya yakin kalau ngadu hafalan Alkitab, saya lebih banyak hafal dari para pendeta ini. Insya Allah lebih banyak hafal saya di luar kepala tanpa kita melihat. Nah, tentang Trinitas kita lihat ini ya, kita lihat ya, ketika pernah diseminarkan di Semarang, dihadiri oleh 3 pendeta ya, guru besar, dan satunya itu juga dari LAI, Lembaga Alkitab, satu Romo. Mereka tanya kepada pembicara, siapakah Yesus menurut Alkitab? Apakah dia Allah sejati atau bukan? 3 dari 4 narasumber sepakat, Yesus itu bukan Allah sejati. Allah adalah Bapa dan Yesus itu utusan Allah yang menjadi jalan bagi manusia untuk menuju Allah. Titik. Tapi coba. Jadi Yesus itu bukan Allah sejati, tapi dia jalan saja. Jadi rumusan Konsili Nicaea 325 Masehi yang mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah, saat ini sudah banyak para teolog tegas mengatakan bahwa dogma Trinitas sudah waktunya ditinjau kembali atau dirombak, bahkan ditinggalkan sama sekali. Nah, makanya ya saya berharap ya bapak-bapak kita ini sebelah kiri coba tinjau kembali apa betul rumusan Trinitas, karena tidak masuk akal. Tuhan itu punya 3 oknum, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tuhan Roh Kudus. Dalam pandangan Islam, Allah berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu tsalasa. Kafirlah orang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3 Trinitas. Kafir, dan tempatnya di mana? Di neraka. Makanya kalau selamat ya saya berharap ya kembali kepada ajaran Islam, insya Allah selamat sampai akhirat. Tinggal 1 menit. Ya, saya menyampaikan ini. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi Nasrani yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil kepada mereka, mengenal Muhammad itu, mengenal sifat-sifat Muhammad itu yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Karena turun-temurun itu diajarkan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Itu diajarkan turun-temurun. Mereka tunggu-tunggu, tapi ternyata Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Makanya mereka sakit hati, itu masalahnya. Cukup. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, waktu untuk sesi kedua sudah selesai. Masing-masing mendapatkan porsi waktu yang sama dan adil, tetap dalam rangka untuk menjadikan forum ini adalah media dakwah dan media mengemban misi. Bagaimana Roh Kudus itu disampaikan dan bisa dipahami, bagaimana pemahaman tentang Yesus, Isa, dan juga tentang Nabi Muhammad juga dipahami secara bersama-sama. Semua akan terpulang dan kembali kepada Bapak Ibu sendiri, karena itu bertanggungjawabkan iman di akhirat kelak. Oleh karena itu, sekaranglah tiba saatnya untuk Bapak Ibu datang tidak sia-sia. Silakan 3 orang dari bapak-bapak, 3 orang dari ibu-ibu. Saya kagum sama Bapak, siapa namanya tadi? Pak Pendeta. Pak Saifuddin. Bahasa Qurannya kalah saya sama sekali nggak ada bapaknya. Cuman sudah pindah agama gitu loh. Jadi saya maklumi tadi kalau beliau itu sudah lupa makna-makna Al-Quran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Lupa beliau. Ya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Lupa ayatnya beliau. Ya, oke. Saya ini maaf, saya bukan mau bertanya, saya ingin memberikan beberapa tanggapan, yaitu mengenai ketuhanan Yesus. Dari tadi saya tunggu-tunggu ayatnya tidak ada yang disebutkan, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Itu adalah Yesus yang bersyahadat. Ya. Yesus menyatakan, inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya masuk surga. Bahwa mereka mengenal engkau adalah satu-satunya Allah yang benar.
dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tidak ada Allah selain Dia, Allah Bapa. Tidak ada Allah Anak, tidak ada Roh Kudus. Yesus itu bukan Allah. Sangat jelas. Dia sudah menyatakan Allah lain itu tidak benar. Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tidak benar. Kata Yesus. Ini yang kalian lupa. Baik Pak, Ya, sebentar, maaf sebentar. Saya tambah 2 ayat lagi. Saya tambah 2 ayat, maaf. Nah, ini perlu saya luruskan bahwa mengenai mujizat Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang berubah-ubah. Titik pun tidak pernah berubah-ubah. Alkitab seperti yang tadi dibaca di sini tadi, ya, mengenai ketika malaikat datang kepada Ibrahim untuk menyatakan bahwa akan melahirkan seorang anak. Dia katakan tidak. Itu kata tidak itu tidak pernah ada. Itu di dalam Alkitab terbitan sebelumnya. Kemudian juga mengenai bangsa itu, jadikanlah bangsa itu. Bukan jadikanlah semua bangsa bukan bangsa itu. Kata itu mengacu kepada Bani Israel. Bangsa itu. Jelas tadi. Kalau dikatakan tadi bahwa itu murid Yesus 12 dibagi kemana-mana, itu juga jelas tidak begitu. Karena Yesus menyatakan ya kepada mereka, janganlah kamu menyimpang. Ini semua kamu itu artinya 12 murid. Ke jalan bangsa lain, tapi pergilah kamu kepada Bani Israel. Itu jelas. Baik. Tidak ada timbal-timbalan. Baik Pak Romli, yang kedua Bapak KMUI silakan. Karena itu maka di ayat-ayat akidah biasanya tidak bisa dikompromikan. Jadi kalau orang Islam ditanya, berimankah kita kepada Nabi Isa? Wajib. Lalu fariqu baina ahadin min rusul. Kita nggak boleh membeda-bedakan iman satu paket. Tapi ketika mungkin ditanyakan kepada saudara kita yang Kristiani, berimankah kepada Nabi Muhammad? Mungkin jawabannya berbeda. Tapi saya juga nggak tahu apa begitu gitu. Nah, jadi hal seperti ini berarti garisnya tegas. Oleh karena itu maka Islam memberikan toleransi. Di dalam Al-Kahfi ya, ayat yang ke-29 Allah menyatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang tidak juga monggo. Karena pemilihan terhadap agama merupakan konsekuensi masing-masing. Nah karena itu jika dialog ini adalah untuk penguatan masing-masing akidah, itu bagus. Saya sangat salut sama Pak Ibrahim ya, baca Qurannya bagus, lagamnya kayak Pak Kiai Nur Iskandar Iskyu ya. Dan kalau boleh terus dikaji gitu ya, karena kalau saya menyampaikan tentang mukjizat satu ayat saja, itu di dalam Al-Baqarah 23 Allah menyatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu kepada apa yang kami turunkan dari Al-Quran, bahwa Quran itu ciptaan Nabi Muhammad, sebaiknya Anda silahkan membuat semisal satu surah dari Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Muhammad itu manusia, Anda yang menentangnya juga manusia. Kalau betul Quran ciptaan Muhammad, dia tidak bisa mencipta itu. Jadi kalau Nabi Muhammad bisa, Anda pun harus bisa. Karena logikanya Muhammad manusia, Anda manusia, sama-sama manusia mesti bisa. Ternyata bangsa Arab pada saat itu tidak mampu satupun. Baik. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan ini Pak sedikit saja. Mungkin perspektif mukjizat ya, mungkin yang berbeda barangkali. Mukjizat adalah tanda kerasulan yang diberikan khusus kepada para utusan. Jadi dalam Al-Quran Nabi Isa itu banyak sekali keutamaannya. Gitu. Bisa menghidupkan orang mati, dan dalam cerita itu Nabi Isa ketika benar ada seorang Rasul, ya saya utusan Allah. Kalau benar saya minta coba hidupkan orang yang telah mati. Kemudian kata Nabi Isa, kira-kira yang mana ya yang harus saya hidupkan? Yang kemarin baru mati, atau yang sudah seminggu, sebulan, atau sudah ribuan tahun? Kemudian mereka menjawab, saya minta hidupkanlah Sam bin Nuh. Ternyata beliau duduk, kemudian sholat 2 rakaat, meminta pada Allah, ya Allah tolong hidupkan Sam bin Nuh. Nah Sam bin Nuh ini yang kemudian menjadi Al-Lughah As-Samiyah, kemudian menjadi bahasa Semit. Dan itu dihidupkannya yang sudah ribuan tahun. Baik, terima kasih. Jadi mungkin dalam perspektif mukjizat ini kita pun nggak bisa melakukan itu. Jadi hanya Rasul saja. Saya harus konfirmasi dulu, Bapak adalah orang yang percaya dengan Yesus ya? Sudah Bapak. Jadi kalau Bapak minat Kristen di sini silakan mau coba, boleh. Karena dalam Markus 16:17 tanda-tanda ini bagi yang percaya. Kalau saya nggak percaya, saya nggak mau minum ini. Bagi bapak-bapak yang percaya, Bapak diberikan 3 hal tanda-tanda. Pertama, Bapak tidak akan mati minum racun. Kedua, Bapak akan mengerti bahasa-bahasa baru. Ya. Yang ketiga, apa Bapak kita? Dipatok ular. Baik, dipatok ular. Tapi saya nggak berani bawa ular, saya nggak berani. Sudah kami tangkap maksudnya. Ya, mendapat celaka. Oke, ini ada lanjut. Barangkali ada yang berani nanti itu nanti nggak usah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama siapa? Saya Hayatul Isma, ibu rumah tangga dari Jakarta Barat. Untuk semua yang hadir di sini, saya merasa beruntung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya bersyukur sekali berada di sini. Karena kenapa? Mudah-mudahan tidak hanya saya saja, tapi semua yang hadir di sini, yang muslim dan muslimah, menambah betapa beruntungnya kita beragama Islam dan menambah keyakinan kita untuk tetap memeluk agama Islam. Tadi saya mendengar dari awal sampai akhir, begitu antusias saya mendengar. Saya mengambil cuplikan-cuplikan dari semua pembicara yang ada di depan saya. Sampai kapanpun agama Islam dan agama Nasrani, karena itu suatu keyakinan, tidak akan bertemu kecuali sampai runtuh dunia ini, baru nanti akan tahu siapa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sang Khalik. Baik, terima kasih sudah. Belum. Kemudian Ini ibu rumah tangga banyak juga? Ya banyak Pak. Begini Pak. Terus kan mukjizat itu urusan Allah ya. Mukjizat itu urusan Allah. Dalam Al-Quran itu sebuah mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yakni Nabi Muhammad. Nah, di dalam Al-Quran itulah ketika kita menghadapi dunia yang menghadapi fenomena dunia yang semakin menggalaukan kita, meresahkan kita dan membuat menangis kita berada lama-lama di dunia ini, maka ketika kita membacakan Al-Quran akan tergetar hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Begitu. Seperti saya bergetarnya mendengar penuturan Bapak Agustinus ya Pak. Agustinus yang baru masuk Islam ya Pak. Bapak baru masuk Islam kan? Dia berbicara, saya begitu tergetar seperti saya bergetar ketika membaca Al-Quran. Subhanallah. Nah, untuk itu Pak, itu kan suatu mukjizat. Mukjizat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit sampai diri kita sudah diambang putus asa, insya Allah akan terobati dengan membaca Al-Quran. Untuk pertanyaannya ya Pak, sebagai manusia yang tidak terlalu dalam memikirkan agama-agama, saya ingin tanya nih Pak, seandainya sekarang yang masuk menyusup nih Pak, kalau ada orang Islam yang masuk Kristen karena sekedar ingin tahu dan ingin menghancurkan agama, atau orang Kristen yang masuk Islam yang sekedar ingin menghancurkan agama, itu menurut bapak-bapak yang di depan itu saya pengen tahu jawabannya bagaimana dan bertindak seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan. Mohon maaf, perbaiki saya kalau saya salah. Saya tadi mencatat bahwa Bapak menyebutkan Wahyu 1 ayat 8 kalau nggak salah, itu tentang Yesus adalah firman. Nah, dan disebutkan bahwa firman itu adalah Tuhan. Nah, firman juga tadi disebutkan adalah langit, bumi. Firman Allah adalah firman Tuhan. Oke, nah sedangkan yang mengeluarkan firman dan firman itu sendiri jelas berbeda. Artinya kalau di dalam Islam yang berkata-kata kalam itu berbeda dengan apa yang dikatakannya, sehingga itu ada perbedaan. Kemudian saya mencatat di sini, apabila firman adalah Tuhan, lantas apa perbedaan yang menciptakan dan yang diciptakan? Terima kasih. Iya, terima kasih. Di sini kami ingin ingin penjelasan, mungkin penjelasan dari Bapak tadi, dari Pak Jibril. yang muda tadi saya. Oh, udah tua itu? Ya. Pak Luka. Kebetulan tadi beliau kan mengatakan bahwa ada bapak ya, Tuhan anak gitu ya. Kalau tidak salah seperti itu. Karena terus terang kami ingin dapat penjelasan dari Injil itu apa, ayat yang mana? Karena kalau di Al-Quran jelas, sangat jelas. Kita adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak ada beranak dan tidak beranakkan, berarti tidak ada bapak, tidak ada anak. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah satu saja. Yang kedua nanti setelah acara. Saya hanya ingin di sini kita berkumpul untuk kebersamaan. Sudah, nanti gantian, silakan Bu. Ya, duduk saja. Nanti kalau curhat, silakan sama saya nanti. Pernah ada kejadian itu di Kalimantan, tempat saya penginjil, dia disuguhin minuman, pada saat dia mau minum itu pecah gelasnya. Oh, berarti benar firman Tuhan. Jadi kalau Bapak suruh saya minum, ya Yesus berkata, minumlah Roh Kudus yang harus diminum karena itu air kehidupan, air Zam-Zam kalau kata orang Arab. Jadi yang perlu diminum itu Roh Kudus Pak, bukan racun. Jadi tidak pernah Yesus menyuruh orang minum racun. Ada aja Bapak yang minum racun. Begitu pertanyaan. Oke, itu jawabannya. Terus yang kedua, Bapak bilang begini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka menyembah, percaya kepada Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Kalau Bapak baca cuma ayat ini, Pak, Yesus yang ngomong ini kan di ayat 17. Kalau Bapak baca di Yohanes 3 ayat 18, itu sebenarnya satu ayat pasal demi pasal itu berkaitan, Pak. Jadi Bapak sambungkan Yohanes 17 ayat 3 dengan Yohanes 3 ayat 18. Karena Yesus berkata, percayalah kepada dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi Bapak Yohanes 17 percaya pada Allah dan mengenal Yesus Kristus. Apa yang dikenal? Hadiahnya bukan namanya. Maka Yohanes 17 berkata, Roh Kudus dalam namaku. Jadi mereka tumpah. Bapak, firman Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah kekuatan Roh
Gitu loh. Jadi Bapak harus menyambungkan ayat Yamin satu ayat. Bahaya Pak. Itu efeknya binasa Pak. Jadi kita apa? Iya, jadi intinya itu percaya kepada Allah dan mengenal Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus bukan cuma hanya mengenal Nabi. Ada di sini lagi ya. Wahyu 1 ayat 8 saya mau jawab. Oke. Ya, Wahyu 1 ayat 8 dia mengatakan gini. Ayat 1, ya. pasal 1 ayat 8. Ini bisa pindah karena firman, karena perkataan saya. Kalau saya ngomong gini, nggak akan pindah. Tapi kalau pindah dia. Nah, langit dan bumi, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi bukan begini. Dia berfirman. Jadi artinya perang firman, kalau nggak ada firman, langit dan bumi nggak jadi. Kalau Allah ngomong kayak gini, nggak berfirman dia, jadi nggak langitnya? Nggak jadi. Tapi karena Allah mengatakan jadi, maka jadi. Terus kuasa firman. Dan firman itu Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu yang menulis rasul. Dia mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes berkata bahwa firman itu adalah Allah. Jadi begini, kalau Allah berkata begini, gelap. Kalau Allah diam, nggak ada yang terjadi. Makanya dikatakan dalam Mazmur, langit dan bumi dijadikan oleh firman Allah. Firman Allah itu apa? Allah sendiri. Hatinya Tuhan, rohnya Tuhan. Makanya itu kalau saya mati, saya nggak bisa ngomong lagi karena firman itu adalah saya sendiri. Makanya firman itu adalah roh. Bapak itu adalah yang memimpin firman dan roh. Itu pikiran, kepala. Makanya dikatakan Yesus berkata, Bapak itu lebih besar dari aku. Bapak yang mengutus aku. Karena botol ini pindah, saya berkata-kata karena ada perintah dari kepala. Pindah, kata kepala pindah. Maka mulut berkata pindah. Kalau Tuhan berkata langit dan bumi, Pak Insan dan mau kita semuanya hilang semuanya. Itulah kuasa firman. Makanya Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Tuhan. Makanya di jubah Yesus tulis The King of King, Raja segala raja. Dan pengenalan ini luar biasa Pak. Makanya seluruh bumi akan menyembah Yesus karena Tuhan sedang membuka pengenalan akan Tuhan supaya Bapak dan Ibu. Waktu itu saya pernah bermimpi Tuhan berfirman kepada saya begini, anakku, aku akan memakai engkau untuk menjelaskan mata dan suaraku. Gantian. Dan rupanya Tuhan memberikan kepada saya karunia untuk menjelaskan tentang Tritunggal. Itu baru sedikit, tapi karena waktunya udah habis, saya akan jelaskan panjang lebar sampai tuntas. Oke, terima kasih. Ibrahim, silakan. Ada waktu tinggal 4 menit. Terima kasih. Kalau saya boleh jadi orang Kristen itu, kalau beliau karena Yesus, saya karena Muhammad. Saya harus menjadi orang Kristen karena Nabi Muhammad menyuruh. Dan dalam Al-Maidah ayat 47, "Wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Hendaklah orang-orang yang pernah memegang Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil itu. Bapak masuk Islam, salah. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam, fasik alias busuk. Tapi kalau saya masuk menjadi orang Kristen, itu adalah suatu kebanggaan. Yesus membawa agama damai. Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti pengikutnya. Tapi Nabi Muhammad memimpin 27 kali peperangan. Beliau adalah panglima perang. Dan satu-satunya agama yang boleh berperang hanyalah Islam. Yang kedua, saya tidak mampu melaksanakan ajaran Islam. Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hei semua manusia, orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam itu secara sempurna. Saya tidak mampu melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna. Sholat 5 waktu siapa kuat? Mungkin ibu-ibu yang banyak duit boleh, tapi tukang becak, orang miskin, petani susah mengikuti ajaran Islam. Oke. Dalam Al-Maidah ayat 44. Kalam gitu. Ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Saya sampai sekarang tidak mampu melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna karena hukum Allah harus ditegakkan. Al-Maidah ayat 38. Wasyariku wasyarikatu faqta'u awdiyahuma. Orang pencuri laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan
pertentangan keduanya. Sampai hari ini hukum Islam tidak bisa diberlakukan, apalagi di Indonesia. Saya masuk dan mengikuti ajaran Yesus Kristus yang telah memaafkan semuanya, mengampuni semuanya. Ada wanita yang berzina, diampuni dan dilepaskan. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad, seorang wanita yang berzina dirajam sampai mati. Baca baik-baik hadis. Surat An-Nur ayat kedua, surat kan. Jadi harus diberlakukan hukum Islam itu. Kalau sekedar sholat jengkang-jengking 5 kali gampang. Kamu sholat sampai hitam jidatmu nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Tetapi kalau hukum potong tangan berlaku, hebat. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk pembicara kita. Alhamdulillah, syukurillah. Saya suka kalau ada orang yang maki saya, Bang. Iya, saya suka sekali karena itu berkat Allah. Iya, saya suka sekali. Dan hal ini saya rasakan pertama kali ketika saya jadi ulama. Pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, lalu yang minum racun, lalu ada teteh kita barusan yang nanya dari mahasiswa, seorang mahasiswa yang luar biasa. Itu sebetulnya tidak terjawab oleh Bapak. Sekali lagi, tema kita adalah tentang Jesus dan tentang Rasulullah SAW. Jawablah tentang hal itu saja, gitu. Ya, itu saja. Nah, sedikit saja sebelum Om menjawab. Jadi memang yang saya perhatikan dari Om, dari abang kita ini, dari Om yang sebelah ini, sama sekali keterangannya sangat-sangat, maaf ya, tapi kita sama-sama dengerin ya dari awal ya, sangat tidak teologis, sangat tidak teologis. Maaf, kalau si abang bilang setiap orang bisa menguasai ilmu kalau menguasai hikmat kalau minta terus, tidak juga. Allah itu memberikan free will hanya kepada makhluk yang namanya manusia. Yang lain tidak punya free will. Kita bebas memilih untuk jadi on atau jadi pintar, memilih jadi bodoh atau jadi pintar. Dan Allah, Bapa di surga itu memberikan itu. Sama seperti di Lukas 11 itu misal tentang cerita anak yang hilang, itu dia bebaskan anaknya. Maaf ya Bapak, kalau pertanyaannya dari audiens itu tentang teologi, jawablah seturut dengan teologi, begitu. Jadi maaf, bahkan Salomo saja yang bilang aku memilih hikmat, ketika dipilihkan harta dan hikmat atau pengetahuan, dia memilih hikmat. Artinya dia mau belajar dulu supaya dia bisa jawab orang. Jangan belum tahu atau pengetahuannya dangkal. Saya nggak berani. Ada pertanyaan, saya nggak berani jawab, bos. Apalagi yang menyangkut tentang Al-Quran, saya nggak berani jawab. Silahkan tanya siapa yang berkepentingan. Ustadz, para ustadz, bapak dari MUI, itu yang mereka. Kalau saya ditanya tentang Injil, baru saya jawab. Karena saya belajar. Kristen mengajarkan tidak boleh bodoh. Harus belajar, harus sekolah. Karena itu Kristus tidak ada di dalam Injil sejak 12 sampai 30 tahun. Dia masuk ke sinagog di sana dan tempatnya masih ada sampai sekarang di sana. Kalau Om sudah pernah ke sana dikasih lihat. Nggak usah ikut belajar kayak Om ini, nggak usah. Ikut jalan Holy Land Tour aja. Dikasih lihat tempat di mana Yesus pertama kali umur 12 tahun hilang, dicari sama mamanya, ada tempatnya masih ada sampai sekarang. Dia datang ke sinagog untuk belajar. Sinau, learning, bukan study. Bukan buka internet lalu percaya diri kita buka. No, tidak. Baca dan belajar. Learning. Pada suatu saat yang Bung bilang tadi ketika Om yang bilang apa, rajam-rajam itu. Ini contoh kecil aja saya jadi ingat cerita itu. Itu pada saat itu bos besar ini, si ganteng ini, si wajah manis ini, dia sedang menulis di tanah, betul loh. Sedang mengajar. Dia sedang menulis di atas tanah dengan jari. Setelah itu baru nulis. Ya, orang itu baru ya, nulis. dia nulis. Bukan mengajar. Dia mengajar. Baik, dia menulis. Pada saat itu penelitian, semua penelitian mengidentikan bahwa bos kita ini, nabi besar ini, yang tumbuh dari ovum yang tidak pernah kena sperma. Bayangkan, ovum yang berkembang tidak pernah kena sperma, tidak pernah kena zigot, tidak pernah. Dia sedang menggambarkan alma maternya. Artinya bahkan Yesus sendiri pernah belajar. Dan dia tidak mau di depan murid-muridnya menjadi seorang yang dungu ketika dia mengeluarkan argumennya. Aku sekolah, aku belajar, aku sinau. Sehingga ketika aku meminta kepada Bapa, sama seperti Salomo. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Takut itu. Artinya apa? Dengarkan dulu, belajar. Sama seperti yang kita keluaran ulangan tulis. Belajar anak-anakmu. Semuanya. Itu taruh di atas dahinya, lalu di tangannya, taruh di mana saja. Sebagai lambang bahwa mereka belajar. Jangan jawab asal-asal, bos. Bahaya. Itu saja saya mau bilang buat Mbak di belakang, Yohanes 1 ayat 1, kita semua sudah tahu, itu sudah menjadi rahasia umum, bahkan dari sekolah teologi pun mengiyakan, karena sebetulnya Yohanes 1 ayat 1 itu adalah copy paste dari sajak atau syair Helenisme
stoa, teatrikal yang dipakai oleh orang-orang Yunani di seputaran Asia Kecil. Itu dipadankan dengan keberadaan seseorang atau tokoh mit Greka, Yunani mitos, dewa-dewa, seseorang atau seseorang tokoh yang namanya Mithras. Udahlah, kita udah sama-sama tahu, kita udah sama-sama tahu, jangan bongkar-bongkar itu lagi, kasihan. Kasihan sekali. Terima kasih Om. Ya, baiklah tadi. Ya, tadi beliau menyampaikan tentang potong tangan, hukum Islam. Gitu. Di Indonesia tidak mungkin menerapkan potong tangan bagi kamu koruptor atau pencuri. Kenapa? Karena di sini bukan negara Islam dan syariat Islam belum diterapkan. Kalau di Arab Saudi betul-betul dipotong, tapi untuk memotong tangan itu tentu ya ada dilihat dulu kerugiannya sebesar berapa besar, merugikan banyak orang, baru ada hukum itu diberlakukan. Nah, kalau di Indonesia berlaku hukum Islam, ya pasti kisos itu harus juga diberlakukan. Tapi kenapa tidak diberlakukan? Karena tidak, kita negara kita bukan negara Islam. Nah, masalah surat Al-Maidah 44, 46, 47 kan salah. Wa lam yakun bima anzalallahu bahwa humul kafirun fasikun zolim. Itu kan ada 3. Kalau apabila kalian harus yang pada Alkitab itu harus memakai hukum sesuai dengan di Injil itu. Kalau tidak, dia zolim, kafir, ya dan sebagainya. Jadi itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Jadi kalau di Indonesia berlaku syariat Islam, orang yang tidak mau ya pakai ada hukum itu. Bagaimana syariat Injil, orang yang mencuri sama juga, ya kan, dipotong, bahkan dibunuh, orang membunuh dibunuh, gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya nyawa ganti nyawa, itu juga kan banyak di Alkitab tentang kisah seperti itu. Nah, kita lihat pertanyaan dari jamaah. Ya. Mas, kita lihat justru ayat yang membunuh dengan pedang itu di Alkitab itu ratusan. Banyak sekali. Coba kita lihat, Tuhan menyuruh masing-masing membunuh temannya, tetangganya, bahkan supaya dapat berkat. Supaya dapat berkat Allah, kita harus bayar dengan jiwa anak laki-laki saudara kita supaya kita dapat berkat. Apakah ya supaya dapat berkat Tuhan kita harus bunuh saudara kita laki-laki, ya, anak laki-laki kita, tetangga kita, teman kita? Ini ajaran apa? Ya, ini ajaran apa? Betul-betul seperti ada. Ya, Al-Quran kan nggak ada ajaran seperti ini. Pertanyaan terakhir tadi Pak Insan, ya. Bagaimana hukumnya ketika orang Kristen pura-pura masuk Islam menyusup, Islam pura-pura masuk Kristen menyusup? Bagaimana etika beragama dalam konteks itu? Ya, kalau dia berpura-pura, ya tentu kita harus cegah, kita tahu, kita harus usir, keluarkan. Ya, karena di sini tidak berlaku syariat Islam, ya tentu saja tidak harus dihukum pancung atau dibunuh dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu dia berpura-pura, ya kita harus cegah, ya kan? Karena itu mungkar, ya kita harus cegah dia, keluarkan dari Islam dan sebagainya. Begitu juga tentu sebaliknya, karena memang banyak orang-orang Islam yang ada orang Islam juga yang masuk ke Kristen, orang Kristen juga ada juga yang menyusup ke orang Islam. Ya banyak, teman-teman saya juga ada beberapa yang bekerja seperti itu, tapi masuk ke sana dalam rangka apa? Ya kan, dia ingin mengetahui lebih jelas, tahu tentang apa di Kristen. Orang Kristen juga begitu kan. Nah, itu kan usaha-usaha untuk membongkar rahasia dari setiap agama. Apakah betul Islam dan Kristen selamanya tidak akan bisa diketemukan? Insya Allah bisa, kalau menurut saya. Insya Allah bisa. Asal satu, modal saya, jujur. Itu saja. Kalau saya siapapun orang Kristen mau jujur ketemu saya, sekali ketemu pasti dia kalah. Asal satu, jujur. Ya kan? Selama dia tidak jujur, dia nggak mau terima satu kebenaran, itu percuma. Asal mau jujur, berapa ratus orang Kristen yang saya Islamkan. Kenapa? Dia datang dengan jujur dan dia betul-betul ingin mencari kebenaran. Asal betul-betul mencari kebenaran, insya Allah. Pembicara dan juga antusiasme audien saya agak biarkan biar ada dinamika yang berbeda dari biasanya, tetapi lebih kurang dari itu semua sesungguhnya kita bisa jadikan semua ini untuk masing-masing, baik para pembicara, saya sebagai moderator, panitia maupun Bapak Ibu, ambillah ini hikmahnya, renungkan. Imam Hanafi pernah mengatakan, pendapatku benar tetapi bisa jadi mengandung kesalahan, ulang dan renungkan. Pendapatmu salah, tetapi bisa jadi ada titik-titik kebenaran yang bisa saya jadikan renungan. Ini jauh lebih indah sebagaimana orang Bapak dari MUI tadi menganjurkan untuk toleransi. Bapak, Ibu, saya tidak akan menyimpulkan banyak, cuman saya ingin meng-closing terhadap apa yang sudah menjadi diskusi pada siang hari ini, bahwa sesungguhnya wahyu itu bisa dipahami melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan ilmiah. Itu tugas orang kampus, tugas para peneliti dan ilmuwan. Yang kedua, bisa didekati dengan pendekatan moral. Karena agama, kalau tidak bisa didekati dengan moralitas, itu bukan agama. Karena agama itu identik dengan pembangunan moral. Dan yang ketiga, didekati dengan ideologi.
Itu bersifat subjektif. Apapun itu ayat, apapun itu surat, apa ideologi apa, pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh diantara kita menghakimi satu dengan yang lain, tidak boleh kemudian menjustis dengan, apalagi dengan emosi dan kekerasan satu dengan yang lain. Berbeda itu sebuah keunikan dan keberagaman, tetapi akidah harus masing-masing dipegang sebagai jalan yang lapang untuk masuk ke surga. Saya tidak tahu apakah surga orang Islam dan Kristen itu sama. Saya tidak tahu apakah semua yang ada di sini otomatis masuk surga meskipun korupsi. Saya tidak tahu. Itu Bapak, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semoga ini memberikan cahaya